Bagi Anda yang mungkin sudah mengikuti hasil dari survei elektabilitas yang dilakukan oleh Harian Kompas atau Litbang Kompas di sini, menarik mungkin melihat angka-angka yang ditimbulkan. Dan hari ini di halaman 10 Harian Kompas, Anda juga bisa melihat kelanjutan dari survei, membedah survei tersebut. Judulnya memperebutkan pemilih bimbang kali ini, dan kami sudah hadirkan Mas Yohan Wahyu dari Litbang Kompas. Selamat pagi. Pagi, Mas. Dan Pak Ikrar Susabakti, terima kasih sudah hadir di Sapa Indonesia Pagi kembali hari ini. Kalau kita lihat kemarin yang tadi ada sedikit koreksi ya dari Mas Yohan bahwa angkanya atau posisi Ahok Jarot turun itu dibandingkan dengan hasil survei lain sebenarnya. Kompas sendiri baru melakukannya satu kali ini ya. Jadi Litbang Kompas baru melakukan survei tentang pilkada dengan komposisi pasangan calon yang sudah resmi ini baru satu kali yang sudah dipublikasikan mulai kemarin itu. Jadi kita tidak mengatakan Ahok turun, AHY naik atau Anies turun, tidak, karena memang survei kita memang baru pertama ini survei lapangan tentang pilkada DKI. Ini yang awalnya adalah ini yang belum bisa dibandingkan dengan hasil. Belum bisa dibandingkan dengan. Jadi kita kalau dari apa yang kita kemas tadi, sebenarnya kita melihat hasil survei sebelumnya oleh lembaga lainnya, di mana Ahok itu sempat ditempatkan sebagai yang teratas, lalu perkembangan waktu Agus Yudhoyono naik menjadi yang pertama. Beda survei lagi akhirnya menunjukkan sedikit Ahok naik lagi, itu sekitar minggu lalu oleh LSI seingat saya. Jadi kali ini Kompas mengungkap bahwa AHY lah apa yang menjadi dasar dari para pemilih responden begitu memilih AHY, apa yang menjadi alasan mereka? Kalau kita lihat dari survei Kompas ya, jadi ada beberapa alasan kenapa, semua kita tanyakan ya, kenapa milih AHY, kenapa milih Ahok, kenapa milih Anies. Jadi pemilih AHY lebih banyak alasan ya ketika memilih ini. Yang pertama misalnya muda, kemudian figur militer, ternyata muncul juga jawaban ini, figur militer, kemudian ada suasana baru. Jadi ada pertimbangan sesuatu yang baru yang menjadi pertimbangan kenapa memilih AHY. Sementara pemilih Ahok, Basuki ini ngumpul di alasan yang cukup kuat ya, misalnya kerja yang nyata. Jadi hampir 60% responden kenapa milih Basuki kumpul di hampir 60% itu karena kerjanya hasil kerjanya sudah nyata. Sementara pemilih yang mengapa milih Anies sebagian hampir sama dengan AHY ya. Jadi figur baru, kemudian pengalaman di pemerintahan, dalam konteks ini mungkin pernah menjadi menteri. Jadi tapi tidak mengumpul di satu alasan yang tunggal seperti halnya Basuki ya. Basuki lebih hampir 60% itu mengatakan karena kinerjanya sudah nyata. Jadi itu alasan kenapa memilih Agus, kenapa milih Basuki, kenapa milih Anies. Ada pertanyaan juga kah mengenai mengapa tidak memilih dua yang lain? Iya, jadi kita juga mengukur tingkat resistensi ya. Basuki memang lebih tinggi tingkat resistensinya, hampir 51% itu responden mengaku tidak memilih pasangan ini karena yang pertama adalah kasus hukum ya, yang jelas kasus hukum yang sekarang yang dialami oleh Basuki, proses hukum itu yang menjadi pertimbangan kenapa tidak memilih Basuki. Tapi juga resistensi juga terjadi. 51%. Angkanya memang cukup tinggi, 51%. Tapi resistensi juga terjadi di Agus dan Anies, meskipun rendah ya, hampir rata-rata dua pasangan ini sekitar 20% resistensinya. Alasannya karena kurang berpengalaman. Jadi pengalaman pemerintahan, dalam hal ini pemerintahan daerah ya, itu karena mereka belum pernah menjabat mungkin ya, jadi pengalaman memerintah itu menjadi alasan kenapa mereka tidak memilih Agus dan Anies. Ini menarik Pak Ikrar, bagaimana untuk beberapa hal itu sangat mengerucut, seperti mengapa memilih Ahok sangat mengerucut alasannya. Lalu mengapa tidak memilih Ahok juga sangat mengerucut alasannya. Sama juga dengan Anies Sandi dan juga Agus Silvi, sama juga sangat mengerucut, bahkan mirip, yaitu pengalaman. Anda melihatnya sendiri, apa sebenarnya psikologi dari para pemilih, paling tidak responden lah untuk saat ini, responden ini pada saat menghadapi masih 1,5 bulan menjelang pilkada? Ya, kalau saya lihat ya, ini masih sekitar 1,5 bulan ya, tentunya ya 1 bulan 3 minggu lah ya. Saya pikir itu masih akan terjadi perubahan ya. Apalagi kalau Anda lihat dari survei-survei sebelumnya juga ya, yang bukan dilakukan oleh Kompas ya.
itu ketika setelah peristiwa 4 November 4/11 itu kan apa namanya itu Ahok jeblok banget ya. Kenapa jeblok banget? Karena Anda tahu ya yang tadi itu alasan resistensi karena persoalan faktor agama. Tapi Anda lihat setelah 2012 ya itu rebound ya. Artinya terjadi satu kenaikan kembali dan kemudian juga kalau Anda perhatikan juga ya bahwa mereka yang tadinya percaya bahwa Ahok itu menista agama, menurut hasil survei LSI yang terakhir ya itu mengatakan bahwa ternyata juga tidak seperti yang mereka bayangkan. Jadi itu memang ada kenaikan lah ya. Nah, dalam apa 1 bulan 3 minggu ke depan ya bukan mustahil juga pasti akan terjadi perubahan-perubahan ya, perubahan-perubahan. Ya saya beri contoh misalnya ya yang dilakukan oleh Kompas ini, Litbang Kompas ini kan sebelum terjadinya kasus di mana seorang calon gubernur tidak berani untuk datang berdebat di televisi ya. Dan saya yakin bahwa media sosial yang memberitakan hal itu bukan mustahil juga nanti kalau dia dilakukan survei juga akan ada pengaruhnya. Entah pengaruhnya itu kecil atau besar ya. Karena biar bagaimanapun tidak sedikit orang yang juga mengatakan bahwa berdebat walaupun itu hanya difasilitasi oleh Kompas TV atau TV yang lain ya, itu kan adalah sesuatu yang boleh dikatakan kesempatan yang boleh dikatakan cukup besar. Bukan cuma untuk misalnya ini adalah bagian dari diskusi ataupun perdebatan politik semata, tapi ini juga untuk melihat apakah Anda itu cukup taktis, apakah Anda itu cukup responsif, ataukah Anda misalnya memiliki suatu keterampilan untuk menjawab dan sebagainya dan sebagainya. Jadi di situ kan ujian untuk seorang pemimpin kan demikian. Apalagi Anda harus ingat bahwa nanti kan seorang pemimpin harus berhadapan dengan DPRD. Yang Anda tahu ya pendapatnya itu bukan satu, tapi tergantung berapa orang yang ada di situ. Ini contoh ya. Nah, buat saya faktor tadi ya yang tadi udah dijelaskan oleh Bung Johan ya, itu faktor apa namanya itu faktor agama itu memang masih menentukan resistensi. Tapi bukan mustahil itu akan berubah ya. Nah, kemudian juga saya lihat juga ya perubahan lain juga memang akan tergantung kepada bagaimana proses pengadilan Ahok ini. Iya, ini faktor yang sangat besar tampaknya. Buat saya ya. Dan kita juga tahu lah ya, ada ayah dari salah seorang calon ya itu juga kembali membuat suatu pernyataan-pernyataan bahwa jangan sampai orang ini lolos dan sebagainya dan sebagainya. Kayaknya keep sounding mengenai bahwa Ahok itu harus bersalah itu juga masih ada. Tapi kalau Anda lihat yang angka 10% undecided voters ya, itu bukan mustahil bahwa mereka mungkin tidak mau menentukan saat ini. Atau kemudian mereka juga mungkin masih ada ketakutan untuk bersuara ya. The voice of the voiceless ya. Jadi mereka yang sebetulnya mereka ingin bersuara tapi mereka tidak punya suara. Kenapa demikian? Karena terus terang ya, siapapun yang melakukan survei pada hari-hari ini atau bulan-bulan setelah Oktober itu memang memiliki satu kesulitan yang besar, khususnya dari psikologi massa, psikologi dari orang yang akan diwawancarai. Kenapa demikian? Karena kalau mereka misalnya seorang yang kemudian berbeda iman dari Ahok dan kemudian tetap memilih Ahok, Anda tahu kan cecaran di sosial media bahwa Anda murtad, Anda kemudian disebut kiai, tanpa saya harus melanjutkan kalimat saya ya, termasuk kiai ini, kemudian Anda muslim begini, muslim begitu dan sebagainya. Dan itu yang menyebabkan saya pikir orang juga agak khawatir kalau kemudian dia mengungkapkan kata-kata itu. Ini menjadi mungkin membuat bagaimana apa yang dilakukan di survei, karena banyak yang diungkap. Kalau survei kan ditanya lagi mengenai alasannya, alasan tidak, alasan memilih dan lain-lain, sehingga keengganan itu ada tadi ya. Nah, kalau kita lihat dari angka di sini belum menentukan pilihan itu ada 10,4%. Dari 10,4 biasanya mungkin kalau kita lihat dari survei-survei sebelumnya, berapa persenkah yang nanti akan menentukan pilihan dan berapa persen yang pada akhirnya memang benar-benar tidak memilih. Tapi kita akan ungkap usai jeda. Kami akan jeda sebentar dan kami akan kembali dengan perbincangan ini.